Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Pembicaraan masalah Anies Baswedan terus berlanjut. Pembicaraan masalah Anies Muhaimin Iskandar terus saja menguat. Ini menandakan bahwa survei-survei yang menempatkan posisi Pak Anies di urutan ketiga, saya pikir itu hanyalah buatan-buatan saja. Kenapa? Karena setiap kali Pak Anies berada di suatu daerah, di situ banyak sekali orang-orang berkumpul yang menginginkan perubahan. Saat ini kawan-kawan, banyak sekali yang menginginkan perubahan, yang menginginkan adanya kesetaraan, adanya keadilan bagi seluruh masyarakat. Dan semua itu, harapan itu jelas ada pada diri Pak Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar kawan-kawan. Kenapa? Karena kedua orang ini berasal dari kalangan santri, berasal dari kalangan ulama, berasal dari kalangan para kiai, dan saya pikir mereka sangat dekat dengan para kiai. Terlebih lagi, saat ini kawan-kawan ada dua ormas besar yang akan bergabung untuk memenangkan Pilpres, memenangkan Pak Anies di Pilpres 2024 ke depannya. Ya, bahkan kawan-kawan, saat ini saya ingin bertanya, saya buka dengan satu pertanyaan kepada kawan-kawan sekalian. Apakah kawan-kawan sekalian sedari awal sudah menduga Pak Anies akan berpasangan dengan Caimin? Jujur saya pribadi, jujur saya tidak pernah menduga. Dulu saya hanya melihat bahwa akan ada pasangan Anies Ibu Khofifah, kemudian ada pasangan Anies Kang Emil dan itu sebagainya. Kalau AHY jujur memang dari awal feeling saya mengatakan bahwa sangat mustahil sih kalau AHY, karena pemilih AHY pemilih Pak Anies juga. Dan saya pikir untuk masalah kemenangan ke depannya dalam menggaungkan Pak Anies dan Pak AHY itu jalur pemilihnya mereka itu sama, tidak ada tambahan di situ. Jadi saya pikir di bagian itu Pak Anies mungkin sudah berkalkulasi juga bahwa ya oke lah, bila Demokrat harus pergi enggak apa-apa, karena saya lihat dulu itu mungkin Ridwan Kamil lah yang paling kuat, ataupun Ibu Khofifah yang paling kuat juga di wilayah itu. Tapi seiring berjalannya waktu loh, kok Caimin loh, kapan ini? Karena kan PKB dulu kan dekat dengan Gerindra itu, makanya hal-hal semacam ini jelas membuat kita semua langsung terkejut gitu. Ya, bahkan Pak Anies juga bilang tak ada ahli dan pengamat politik prediksi bakal duet dengan Caimin itu. Anies sebut tak ada ahli politik yang memprediksi dirinya berduet dengan Caimin. Ini memang fakta yang harus kita terima, fakta yang telah mengejutkan kita semua kawan-kawan. Coba kita analisa lebih dalam lagi. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, yakni Pak Anies Rashid Baswedan kawan-kawan, mengatakan duetnya dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar untuk pemilihan presiden di Pilpres 2024 tak pernah ditebak oleh ahli dan pengamat manapun. Hal ini disampaikan oleh Pak Anies saat kunjungannya bersama bacawa pres Muhaimin Iskandar dan Caimin di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur, Jumat tadi kawan-kawan. Saya rasa tidak ada satupun ahli politik di Indonesia, pengamat politik di Indonesia yang memprediksikan terjadinya perkawinan ini kawan-kawan, seperti itu yang diungkapkan oleh Pak Anies. Jujur, Pak Anies berpasangan dengan Caimin dulu kan akrab, dekat dengan Pak Prabowo kawan-kawan kan. Meskipun sebenarnya Caimin juga sebenarnya pernah kecewa juga itu dengan Pak Prabowo. Kenapa? Ketika saya baca juga ini kayaknya Denny Indrayana yang nulis itu. Ketika Caimin menghadap ke Pak Jokowi bilang, sudah kau sama Prabowo langsung deklarasi aja. Kemudian Caimin pada saat itu pede juga datang ke Pak Prabowo, katakan Pak, ini Pak Presiden, Pak Jokowi sudah
mengatakan bahwa sebaiknya kita deklarasi bersama. Tetapi di waktu yang sama Pak Prabowo terkejut, sedangkan Pak Jok katanya ini Pak Prabowo bilang, sedangkan Pak Jokowi pernah bilang ke saya nih baru-baru juga nih, kamu deklarasi aja dengan Airlangga Hartarto itu. Sehingga kemudian Pak Caimin ketika keluar dari rumah Pak Prabowo, Caimin langsung ke wartawan, bahwasanya dia langsung bilang bahwa untuk cawapres dari Pak Prabowo itu masih dirahasiakan. Ya mungkin Caimin juga kecewa di situ, awal-awal kekecewaan Caimin itu. Kemudian Caimin juga mulai lanjut kecewanya ketika Golkar dan PAN masuk dalam koalisi dan langsung merubah nama koalisi. Melihat itu jelas raut kekecewaan tidak bisa lagi ditutupi, sehingga ketika datang Nasdem, tawaran dari Nasdem, ya sudah gas aja itu. Jadi seperti itu kawan-kawan, orang yang kecewa, yang ditelantarkan, lalu kita ada tawaran baru, saya pikir dengan mudahnya berpaling. Nah, Pak Anies menyampaikan dia pun terkejut dapat terhubung kembali dengan Caimin sebagai pasangan bakal capres-cawapres, meskipun pernah sama-sama berjuang di Universitas Gadjah Mada itu. Jadi ini mengejutkan, sangat mengejutkan, sampai yang mau nikah juga terkejut-kejut. Kitanya juga terkejut-kejut, ujar Pak Anies. Dan pada saat itu Caimin juga, ini ada yang viral juga itu kalimatnya ketika dipasangkan dengan Pak Anies, dalam hatinya langsung bilang loh nggak bahaya tah. ini nih jokes ini kemudian langsung viral, ataukah memang sudah viral sebelumnya lalu dipakai oleh Caimin, saya juga kurang paham itu. Tetapi dengan adanya pemersatuan ini, sehingga kemudian membuat kita semua terkejut karena tidak pernah ada yang memprediksi akan ada pasangan ini. Dan karena itu kami yakin bahwa ini adalah jalan baru yang Allah bukakan kepada kita semua. Seperti itu juga yang diungkapkan oleh Pak Anies Rashid Baswedan. Meski begitu kawan-kawan, Pak Anies tak menyadari perjalanannya bersama Caimin ke depan bakal penuh tantangan. Sebab itu dia membutuhkan dukungan dari masyarakat Denanyar, Jombang, Jawa Timur kawan-kawan. Karena itu kami berdua kembali ke Denanyar, kembali ke sini. Tadi Gus Imin lapor, saya juga lapor, mohon kami didoakan, mohon kami diberikan nasihat dalam perjalanan kami, dan titip bantu untuk dukungan perjalanan ini, tutur Pak Anies kawan-kawan. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar mereka, Pak Anies dan Caimin dalam mengarungi Pilpres ke depannya, yakni dengan mengharapkan doa, dukungan, support, dan nasihat para ulama, para habaib, para kiai, para nyai, khususnya yang ada di Jombang itu, di Jawa Timur kawan-kawan. Ini menarik sekali. Dan bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.